Hey ho Pop Gengs! Menjadi salah satu destinasi wisata saat hari libur tiba, bisnis taman hiburan merupakan salah satu hal yang menggiurkan. Bagaimana tidak menggiurkan? Penghasilan dari sebuah taman hiburan memang ada di angka yang cukup fantastis. Sebut saja Disneyland. Taman hiburan terkenal di dunia tersebut memiliki pendapatan fantastis mencapai 6 juta US dollar atau setara dengan 86 miliar rupiah per hari. Ya, bisa dihitung dalam setahun ya. Penghasilan taman hiburan tersebut bisa mencapai 31,3 triliun rupiah. Nah, bicara soal taman hiburan nih, meskipun penghasilannya sangat menggiurkan, hal ini nggak selalu berhasil. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya taman hiburan di dunia yang meredup, bangkrut, lalu tutup dan kemudian terbengkalai begitu saja. Mulai dari Dan Blobin yang ada di Inggris, Spree Park yang ada di Jerman, Gulliver's Kingdom di Jepang, dan masih banyak lagi taman hiburan terbengkalai lainnya yang akan kita bahas di video kali ini, taman hiburan yang kini hancur terbengkalai. Pertama, mari kita mulai dari suatu taman hiburan di Inggris yaitu Dan Blobin. Sebagai taman hiburan yang cukup terkenal di Inggris, taman hiburan ini memiliki berbagai nama, mulai dari Blobbyland hingga Crinkly Bottom yang terinspirasi dari sebuah desa yang ada dalam sebuah program televisi bernama Noel's House Party yang tenar pada tahun 1990-an. Dalam perjalanannya menjadi taman rekreasi di negara wisata sebesar Inggris, taman yang didirikan oleh selebriti bernama Noel Edmond ini sempat menjadi tempat ramai karena kepopuleran dari program TV tadi. Namun nih, seiring kepopuleran program TV tersebut meredup, taman hiburan ini juga ikut tersingkir dari mata para pelancong Inggris hingga akhirnya diumumkan bangkrut pada akhir tahun 90-an. Jika dilihat sekarang ya, kondisi dari Dan Blobin ini sudah terbengkalai dan menyisahkan aura serem dari rumah-rumah wisata dan juga wahana yang sudah mulai ditumbuhi semak belukar. Ya, untung aja tempat ini ada di luar negeri ya. Kalau di Indonesia udah pasti deh diserbu para konten kreator horor yang kerjanya selalu kesurupan. Kondisi serupa juga terjadi di sebuah taman hiburan bernama Spree Park yang dibangun di tengah kota Berlin, Jerman. Taman hiburan yang diluncurkan pada tahun 1969 ini cukup terkenal dengan kincir rianya. Secara ya, kincir dari Spree Park ini merupakan kincir ria pertama yang ada di Jerman. Selain kincir ria, wahana terkenal yang juga pertama kali masuk ke Jerman lewat taman tersebut adalah sebuah roller coaster. Di awal pembukaannya ya, taman hiburan ini memang menjadi salah satu tempat destinasi wisata bagi semua penduduk Jerman. Ya, namun sayangnya meskipun sudah mendapatkan nama terkenal, taman hiburan ini harus gulung tikar karena masalah manajemen yang tidak beres. Gak main-main, pada awal tahun 2000-an saat taman hiburan ini diumumkan bangkrut, jumlah utang yang harus dibayar mencapai 11 juta euro atau setara dengan 195 miliar rupiah. Nah, karena utang ini gak mampu dibayarkan, makanya Spree Park ini menjadi terbengkalai. Patung-patung raksasa yang dulu berdiri kokoh, kini tumbang tak terurus. Pada tahun 2018, sebenarnya taman seluas 29 hektar ini pernah mendapatkan secercah harapan karena dibeli oleh pemerintah setempat dan direncanakan bakal dibuka kembali. Namun, hingga hari ini nasibnya masih nggak jelas dan ditinggalkan berantakan. Oke, sekarang mari kita pindah ke Jepang karena ada Gulliver's Kingdom. Seperti namanya, taman hiburan yang satu ini mengambil konsep dari buku Gulliver's Travel yang bercerita tentang Gulliver yang terjebak di negeri para kurcaci. Hal ini bisa kita lihat dengan monumen utama taman hiburan ini yang berupa sebuah patung pria raksasa yang sedang terikat. Dalam pengembangannya, Gulliver's Kingdom ini merupakan proyek pemerintah Jepang yang diluncurkan pada tahun 1997 untuk menarik turis mancanegara agar mendatangi Jepang. Namun sayangnya, meskipun sudah menghabiskan dana 350 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah, Gulliver's Kingdom ini tidak kunjung mendapat popularitas
dan dikunjungi oleh pelancong seperti yang diinginkan oleh pemerintah Jepang. Hal ini ya ditimbulkan oleh rumor buruk tentang Gulliver's Kingdom yang dianggap angker oleh para pelancong. Karena letaknya itu berdekatan dengan beberapa tempat angker Jepang seperti hutan Aokigahara yang menjadi tempat langganan bunuh diri di Jepang. Dan juga nih desa Kamikuisiki yang pernah menjadi tempat sekte sesat di Jepang. Masih di Jepang juga ada Nara Dreamland. Saat pertama kali dibuka sebagai taman hiburan, Nara Dreamland ini memiliki impian utama untuk menyaingi popularitas Disneyland yang baru aja tenar di negara barat. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut, taman impian yang dibuka tahun 1961 tersebut memiliki berbagai wahana menarik dan seru untuk dijajal para pendatang yang terus membeludak dari hari ke hari. Melihat keberhasilan tersebut, tiada yang menyangka kalau Nara Dreamland ini harus berujung mengenaskan di tahun 2006 kemarin karena dinyatakan bangkrut akibat sepi pengunjung dan kini hanya menyisakan onggokan besi tua bekas wahana. Salah satu alasan mengapa taman hiburan ini menjadi sepi adalah kehadiran banyaknya kompetitor seperti Disneyland dan Universal Studio Jepang. Nah, dari sinilah kita bisa lihat kalau sekali lagi ya kejayaan masa lalu bisa ditaklukkan dalam sekejap oleh pesaing baru. Tuh, jaga baik-baik ya yang sekarang. Dan yang terakhir datang dari negeri Paman Sam, taman bermain bernama Six Flags New Orleans. Sepanjang sejarah taman bermain, taman yang dibuka sejak tahun 2000 ini merupakan salah satu taman bermain terluas di dunia. Gak main-main ya, taman bermain ini memiliki luas hampir menyamai luas kota Jakarta, yaitu 59 hektar. Buset, butuh berapa hari tuh kelilinginnya ya? Dalam perjalanannya, taman bermain ini terbilang sangat sukses dengan jumlah pengunjung yang terus membeludak di hari pekan dan hari libur nasional. Ya sayangnya taman bermain ini memiliki kelemahan fatal dalam pembangunannya, yaitu berdiri di dekat Danau Pontchartrain yang terkenal sering meluap. Nah, meskipun memiliki sistem drainase yang baik saat dibangun, taman bermain ini mengakhiri perjalanannya saat New Orleans tertimpa badai Katrina. Saat dihantam badai, saluran drainase dari taman bermain ini hancur dan membuatnya terendam air. Nah, selain terendam air, kerusakan dari taman bermain ini juga cukup fatal dan membuat Six Flags New Orleans tidak bisa bangkit lagi hingga akhirnya menjadi tempat terbengkalai.